yang yatim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam ay makrunah bitaqdim, semoga terlimpah tercurah kepada manusia agung, manusia mulia yang kita rindukan untuk menatap wajahnya, yang begitu indah terdengar suara hadisnya, yang begitu kita ingin berkumpul bersamanya, yakni manusia agung, seorang yatim ketika itu, yatim yang mulia, yatim yang sempurna, yang terlahir dalam kondisi yatim, namun tumbuh dewasa menjadi manusia yang luar biasa, bahkan menjadi manusia yang paling sempurna, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat kepada keluarganya, para sahabat dan segenap pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk daripada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibbahil kiram, para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita kumpul dalam rangka di malam daripada 10 bulan Muharram, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita. Beliau mengatakan, man masaha yadahu ala rasil yatim yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli syaratin darajah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, orang yang mengusap dengan tangannya atas kepala anak yatim di hari 10 bulan Muharram, kata Nabi, maka rafa'allahu lahu, Allah angkat buat dia bi kulli syaratin darajah. Setiap helaian rambut anak yatim yang kita usap kepalanya, maka Allah angkat derajat demi derajat kita. Para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar? Bapak cinta sama Nabi, ibu cinta sama Nabi, ibu rindu sama Nabi. Bu, bapak sekalian, kalau pengen cinta, kalian ngomong cinta sama Nabi, yang seneng sama Nabi, ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat cinta sama yang namanya yatim. Dekat banget sama yatim, cinta sama orang miskin, hubbul fuqara wal masakin. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa? Dia lakop panggilannya, beliau disebutkan namanya Abul Yatamah, bapak daripada anak-anak yatim. Jadi untuk seorang yatim bukan satu kehinaan. Untuk seorang yatim bukan berarti mesti minder, tidak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seorang yatim. Alam yajidika yatima fa'awa. Bukankah engkau telah dapati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim? Dia tidak usah minta, tidak yatim. Banyak yatim yang mulia. Al-Imam Syafi'i, beliau seorang yatim. Dan banyak ulama-ulama yang masyhur di zamannya, beliau tumbuh dalam kondisi tidak memiliki ayah. Ini zaman kita berdoa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pengen dekat sama Nabi, kalau kita pengen selalu bersama Nabi, Nabi nggak dekat sama orang kaya, Bu. Nabi nggak dekat sama pejabat, Nabi nggak dekat sama presiden, kagak sama sekali. Nabi lebih enak, lebih nyaman duduk bareng orang fakir miskin, duduk bareng sama anak-anak yatim. Tuh Nabi beda sama kita. Rumahnya berjijik banget kalau sama orang fakir miskin dulu. Kalau bukan orang pejabat,
Jangan main-main ngukur-ngukurnya nelayan kita. Nabi nggak begitu. Ngakunya pengen deket sama Nabi, pengen apa? Berkumpul sama Nabi. Tapi deketnya jauh, tapi kita malah jauh sama orang fakir miskin. Jadi Nabi kita Muhammad SAW terlahir dalam kondisi yatim. Di usia kehamilan ibundanya, Ibunda Aminah radhiyallahu anha, ketika Syahrain 2 bulan kandungannya, tufiya, maka wafat abuhu Abdullah, wafat bapaknya Sayyidina Abdullah. Maka beliau dalam kandungan pun sudah yatim. Maka Nabi amat sangat marah. Ya. Ammal yatima fala taqhar. Maka ketika ada anak yatim, jangan kita mencaci maki, jangan memarahi, jangan sumpah serapah dengan anak yatim. Sesungguhnya kalau kita mencaci maki anak yatim, sumpah serapah anak yatim, pribadinya Nabi kita Muhammad SAW tersinggung atas caci maki kita. Nabi kita Muhammad SAW amat sangat marah ketika ada orang yang tidak ada salah apapun, yatim dicaci maki, yatim dimarah-marahin. Kenapa? Karena antara yatim dengan Nabi kita Muhammad SAW ada kesamaan, sama-sama anak yatim ketika itu. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Wa syarun Nabi berisyarah biasa babah dengan satu telunjuk wal wusta dan jari tengahnya. Begitu dekatnya orang yang peduli dengan anak yatim nanti kelak di dalam surganya Allah. Laksana jari telunjuk dan jari tengahnya. Itulah dekatnya orang yang peduli dengan anak yatim ketika nanti di dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sejatinya hasil kumpul sekian, Bapak ibu sekalian, itu bukan berarti kita peduli sama yatim, bukan berarti kita baik sama yatim juga, bukan. Kita mensedekahkan harta kita buat anak yatim, buat fakir miskin, sesungguhnya itu merupakan kemudahan yang kita buat untuk diri kita pribadi. Man yassara an mu'assirin, siapa orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mudahkan urusan dia kelak nanti di yaumil qiyamah. Jadi saat ini kita saudaraku, sejatinya buat kita sendiri, bukan buat yatim. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalau memang mendermakan kepada yatim itu adalah berpahala, apakah orang yang tidak peduli dengan yatim itu tidak apa-apa? Kalau peduli sama yatim dapat pahala. Yang kagak peduli ngapa-ngapa? Dosa kagak? Dosa. Fadzalika allazi yad'ul yatim, maka mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang mendorong anak yatim. Ketika itu yang menyakiti hati anak yatim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendustakan agamanya. Na'udzubillah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini sesungguhnya kita semua berkumpul pada tempat ini dalam rangka santunan, malam santunan yatim piatu. Kalimatnya Bapak Ibu adalah santunan. Santun itu konotasinya baik, konotasinya kebaikan, bukan keburukan. Ada kita dengar kalimat sopan santun, berarti kalau menyantuni berarti memberikan kebaikan. Perlu kita perhatikan, anak baik anak yatim maupun anak yang bukan yatim, bagaimana cara kita memberikan kebaikan buat mereka? Apakah dengan sejumlah uang yang besar? Apakah dengan barang-barang yang mewah? Bukan, Bapak Ibu sekalian. Menyantuni anak yatim adalah memberikan kebaikan buat mereka, memberikan
memberikan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang mereka inginkan. Menyantuni yatim, memberikan apa yang mereka butuhkan. Apa yang dia butuhkan di usia sekian, di usia 4 tahun, kira-kira kalau anak yatim 4 tahun dikasih duit dibeliin HP, bagus apa kagak? Bu, bagus orang bu. Anak yatim 4 tahun dapat duit candlan lumayan juga gede, dari sini cuma 1,4, belum tempat-tempat lain. Alhamdulillah karena mulai banyak. Bu ya, tiba-tiba emaknya demen kumpul sama teman-temannya. Ya, dikit-dikit selfie, cekrek. Dikit-dikit ikut kumpul, anaknya buru-buru. Tiba-tiba apa? HP dijatuh, kemplung di depan. Emang selfie-nya lagi kagak meleng baik, bubar dia emang. Begitu. Akhirnya apa? Nggak enak, teman-teman pada upload status baik. Ini mah cengok, WDWK. Ya bu ya. Akhirnya apa? Duit yatim buat pakai beli handphone. Zolim. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi yatim pada dasarnya adalah man mata abuhu qabla bulughihi. Orang yang ditinggal mati bapaknya sebelum masuk usia baliknya. Itu namanya yatim. Maka saya bingung, ini yatim udah pada balik-balik semua. Ibu ya. Jadi yang namanya yatim man mata abuhu qabla bulughihi. Orang yang ditinggal mati ayahnya sebelum masuk usia balik. Itu namanya yatim sungguhnya. Begitu. Ya Bu ya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bersedekah, dengan mendermakan harta kita, sesungguhnya kita sedang memberikan kebaikan buat diri kita sendiri. Bahkan kata Nabi, dawu mardakum bisedekah, obatin penyakit kalian dengan bersedekah, kata Nabi. Penyakit lahir, penyakit batin, penyakit yang nampak, bahkan penyakit yang tidak nampak, obatin. Pakai apa? Pakai sedekah, Bapak Ibu sekalian. Kalau penyakit lahir, penyakit jasad mungkin banyak dokternya, tapi penyakit yang luar biasa susah ngobatinnya. Penyakit apa? Penyakit hati, apalagi orang yang udah hatinya keras. Orang yang udah hatinya keras, maka kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang yang hatinya mati, orang yang hatinya keras, maka Allah mengunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim, Allah mengunci penglihatan mereka. Sehingga mereka sumon, omyon, bukmun, fahum, la yarji'un. Sehingga orang yang hatinya mati, dia sumun, budek. Allah bolot mah budek. Artinya kalau dia kuping udah budek, bukan budek mana sumbunya, bukan. Orang yang hatinya mati, kupingnya tuli, dia nggak mau dengar pengajian. Kalau dengar orang ngaji bawahnya pusing baik. Dengar sholawatan ampun, nyerah dah. Dengar apa lagi? Dengar baca Quran, boro-boro, empet hatinya. Itu kupingnya. Sumun umyun, orang yang hatinya keras, dia punya mata, matanya buta. Dia punya mata, nggak pernah dipakai buat ibadah, nggak pernah buka baca Quran, nggak pernah buka baca hadis, nggak pernah buka buku-buku yang agama, nggak pernah. Karena kenapa? Karena hatinya mati. Coba banyak di antara kita Bapak Ibu sekalian duduk ngaji paling lama cuma 2 jam. Paling lama 2 jam. Itu patek dah. Suruh baca pegang Yasin, enggak gumau pegang Yasin. Ya. Suruh baca pegang Pak Yasin patek, iya enggak gumau ikutin baik. Sampai baca juga ogah ke mata. Benar enggak begitu? Tapi kalau lihat handphone Pak, dari malam jam 10 sampai jam 3 pagi,
Masa Allah. Apa ada dilihatin? Status orang dikepoin. Ya, itu siapa itu ya? Yang begitu. Banyak deh. Ya, umyun matanya buta. Gara-gara keras dia punya. Ya, bukmun mulutnya bisu, gaguk mulutnya, ogah ngomong kebaikan, ngajak ngaji boro-boro kagak mau. Ya, itu mulutnya yang keluar dari mulutnya ibu-ibu ngerumpi mulut ke mulut. Ya, bapak-bapak juga sama. Itu mulut yang keluar masal kalau nongkrong di pos ronda ngobrol apa ke nyampe. Kadang-kadang yang nggak kepikiran sampai dia itu diomongin. Tapi kalau udah ngaji, masa Allah jam 2 jam udah melenggut. Itu bisa jadi min alamatil qaswatil qalbi. Ciri-ciri orang yang keras hatinya. Maka satu ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang nih seorang sahabat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau curhat, ngomong, ngadu kepada Nabi tentang apa? An qaswatil qalbi. Tentang dia punya penyakit kerasnya hati. Dia punya penyakit kerasnya hati. Maka apa kata Nabi? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka obatnya adalah it'amul masakin wamsah ra'sal yatim, kata Nabi. Apa kata Nabi? Orang penyakit kronis dalam hatinya, sehingga orang gak mau menerima lagi kebaikan. Dari kupingnya gak mau menerima kebaikan, dari matanya gak mau menerima kebaikan, dari mulutnya gak mau menerima kebaikan, bahkan hati terkunci untuk kebaikan. Tapi ada obatnya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, it'amul masakin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi, kasih makan orang-orang miskin, bermain bantu orang miskin, dan usap kepala anak yatim dengan sambil membawa. Kami memberikan apa yang kita punya, Bapak Ibu sekalian. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, ini adalah sekedar pelajaran kita untuk momen setahun sekali. Namun ingat, santunan yatim bukan pada malam ini aja. Tapi kewajiban kita anak yatim yang ada di lingkungan kita masing-masing adalah setiap harinya. Ketika kita punya anak-anak kita makan, kita pikirin yatim di lingkungan kita makan apa kagak. Ketika anak kita berpakaian yang bagus dan anak yatim pakaiannya kayak apa. Jangan sampai kita mikir anak baik anak tapi yatim nggak pernah dipikirin. Mikirin setahun sekali. Na'udzubillah. Jadi pernah satu ketika kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatil Id. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari salat Idul Fitri. Ketika beliau keluar, maka fara'an Nabi as-sibyanu yal'abuna fi sahra. Banyak para anak-anak kecil sedang bermain di tanah lapang. Wa fihim sabiyun, dan di antara mereka ada satu anak kecil. Ada satu anak kecil, Ibu, yang mereka yang satu itu nggak ikut main. Wahwa yabki, dia sedang nangis. Yang lain lagi main, seru-seruan, main kejar-kejaran, pakai pakaian baru, makanan kenyang, duit banyak, lebaran. Ya, lebaran tuh. Tapi ada satu orang, ini anak kecil, di hari Idul Fitri, Bapak Ibu sekalian, dia duduk termenung sambil menyucurkan air matanya, yang dia tidak bergabung dengan teman-temannya yang sedang bermain. Maka Nabi menghampiri anak tersebut, dan ketika itu Nabi bertanya, limadza tabki ya sobi, kenapa engkau menangis wahai anak kecil? Kenapa engkau menangis? Maka anak kecil itu pun menjawab, ini anak kecil nggak kenal kalau itu Nabi. Anak kecil nggak tahu kalau itu yang nanya adalah Nabi, nggak tahu. Maka beliau menjawab, ayyuhar rajul, wahai
anak kecil. Qad mata abi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Sungguh telah gugur bapak saya ketika ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Dan sekarang aku enggak punya bapak. Wa tazawwajat ummi, sedangkan ibuku telah menikah lagi. Wa kalat amwali, hartaku dimakan sama ibuku. Wa ahrajani zaujuha min baiti, dan aku diusir oleh suami barunya dari rumahku. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak di zaman sekarang kayak begitu. Ini zaman Nabi, anak sahabat yang ikut perang gugur bersama Nabi. Ketika itu beliau sedang menangis termenung. Ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau menjawab seperti itu, ya Rasulullah, bagaimana saya enggak nangis? Yang lain pada main senang-senang, punya bapak, baju bagus, duit banyak, makanan kenyang. Sedangkan saya, bapak saya meninggal gugur berperang bersama Rasulullah. Sedangkan ibu saya udah nikah lagi, dan harta saya dimakan sama ibu saya. Dan setelah itu enggak sampai di situ ya Rasulullah, saya diusir dari suami ibu saya. Kira-kira kalau di sini ada yang begitu, kayaknya tak kesal nggak? Kesal nggak Pak? Pengen dipecek itu mana gitu ya? Ya Allah, sampai begitu. Maka ketika beliau mendengarkan curahan hati seorang anak tersebut, maka Nabi menjawab, ya sobi, wahai anak, hal tardoni an akuna aban, apakah engkau ridho kepadaku kalau aku menjadi bapakmu, wahai anak kecil? Wa Aisyah ta'uman, dan Sayyidah Aisyah sebagai ibumu. Wal Hasan wal Husain akhwain, dan Sayyidina Hasan dan Husain sebagai dua saudara lakimu. Wa Aliyan amman, dan Sayyidina Ali sebagai pamanmu. Wa Fatimah ukhtan laka, dan Sayyidah Fatimah saudara perempuan bagimu. Apakah engkau redha? Maka mendengar penuturan tersebut, maka anak tadi terperanjat kaget. Kenapa? Karena bahwasanya yang berbicara dengan dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung dibawa di rumahnya. Setelah di rumahnya dibawa sama Nabi, digantikan pakaian dengan pakaian yang bagus, diisi perutnya dengan makanan yang kenyang. Maka selepas itu beliau, anak kecil itu, keluar dari rumah Nabi dengan wajah yang gembira. Wahai saudara sekalian, yang lain heran, ya fulan, wahai anak kecil, kenapa engkau beda? Tadi engkau nangis, sekarang engkau berseri. Tadi engkau bersedih, sekarang engkau bahagia. Maka anak itu menjawab, wahai ashabi, wahai teman-temanku sekalian, bagaimana aku enggak bahagia? Bagaimana aku tidak senang? Sedangkan tadi aku adalah seorang yang lapar. Kuntu ja'ian, tadi aku seorang yang lapar, dan sekarang aku kenyang. Wa kuntu 'ariyan, tadi aku pakaian yang lusuh, sekarang pakaianku bagus. Wa kuntu yatiman, tadi aku yatim, namun sekarang aku punya bapak. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abi, Nabi Muhammad SAW adalah bapakku. Maka mendengar penuturan anak tadi, maka teman-temannya pada ngiri Bapak Ibu sekalian. Apa kata mereka semua? Ya laita abai, wa ya Allah, andai saja bapak saya dulu mati ikut perang sama Nabi, sekarang sebagai anaknya Nabi. Saking senang diangkat anak sama Nabi. Maka dari itu apa? Nabi kita Muhammad SAW diberikan laqab Abul Yatam, bapak daripada anak yatim. Dari Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi momentum kali ini adalah menggugah kita agar senang dengan tangan untuk mendermakan harta kita. Karena ingat,
kita semua di sini pasti akan menemui ajal kita masing-masing. Ketika nanti kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, kata Nabi, wa kullu mri'in tahta zilli shadaqah. Kata Nabi, setiap orang nanti bernaung di bawah naungan sedekahnya. Jadi sejatinya Pak, saat ini kita sedekah buat yatim, buat fakir miskin, lagi membangun naungan kita nanti di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar, di mana hari yauma tazillu illa zilluh, di mana hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan naungan itu akan kita peroleh dengan cara banyak-banyak sedekah. Ingat sama orang yang fakir, yang miskin, yang lemah, yang kuat bantu yang lemah, yang kaya bantu sama yang miskin. Begitu. Jadi satu ketika pernah di zaman para tabi'in ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau masyhur di zamannya sebagai ulama yang warok, ulama yang zuhud. Satu ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai sempurna ibadah haji beliau, maka beliau capek mender di tiang-tiang Masjidil Haram, tertidur Bapak sekalian. Ketika tertidur, beliau mimpi ada dua malaikat yang sedang berdialog, yang sedang bercakap-cakap. Ini dua malaikat. Maka malaikat yang satu bertanya, ya malaikat, berapa orang yang datang berhaji tahun ini? Maka malaikat yang satu menjawab, wahai malaikat, hari ini, tahun ini yang datang berkunjung buat berhaji ada 600.000 orang. 600.000 orang. Yang malaikat satu nanya lagi, ya malaikat, di antara 600.000 orang tadi, berapa orang yang hajinya Allah terima? Maka malaikat itu jawab, ya malaikat, 600.000 orang tadi, satu pun hajinya nggak ada yang diterima. Na'udzubillah, 600.000 haji nggak ada yang diterima. Langsung Syekh Abdullah bin Mubarak membayangkan bagaimana perjuangan orang berhaji. Dia berangkat dari penjuru negara dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kemampuannya untuk berhaji susah payah. Namun tahun itu 600.000 haji, satu orang pun Allah nggak terima. Maka satu ketika ini malaikat ngomong lagi, ya malaikat, cuman ada gara-gara satu orang ini yang beramal luar biasa, dia 600.000 orang yang tadinya hajinya nggak diterima, sekarang diterima. Siapa dia malaikat? Dia adalah Syekh Sa'id bin Muhammad. Dia tinggal di Damaskus, pekerjaannya tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Ketika beliau terbangun, terperanjak Syekh Abdullah bin Mubarak, langsung beliau menunggangi kudanya, beliau langsung menuju negeri Damaskus dan mencari ke pelosok-pelosok pasar, mencari ke semua tukang sol sepatu, mana tuh orang yang namanya Sa'id bin Muhammad. Sampai mencari begitu detailnya, akhirnya ketemu juga dengan Syekh Sa'id bin Muhammad. Maka beliau menghampiri dan hidup bersamanya beberapa hari. Tidak ada keistimewaan satupun yang dia lihat, sebagaimana malaikat menunjukkan bahwa beliau memiliki amal yang luar biasa, sehingga haji 600.000 orang yang tadinya tidak diterima oleh Allah menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau penasaran, maka langsung bertanya dengan Syekh Sa'id, ya Syekh Sa'id, apakah amalan yang kau lakukan? Karena sungguhnya aku telah bermimpi begini. Maka Syekh Sa'id menceritakan, wahai Syekh Abdullah bin Mubarak, dulu ketika tahun ini aku memang pengen banget berangkat haji. Aku nabung, aku bukan orang kaya, aku orang berkurangan, orang nggak berkecukupan. Aku pengen banget pergi haji. Kenapa? Karena tiap tahun orang rombongan lewat sambil baca labbaik Allahumma labbaik, tiap hari lewat orang. Sedangkan saya pengen banget pergi haji. Akhirnya saya nabung sampai 30 tahun, kumpul 350 dirham, cukup buat saya pergi haji dan buat bekal saya di sana. Maka tahun ini saya niat
yang sangat parah. Bahkan saking parahnya ketika ada tetangga saya sedang masak dan aroma masakannya nyampe ke lubang jendela rumah saya, maka istri saya pengen, wahai bapak, tolong dong mintain sedikit masakan dari tetangga. Maka ini saya Said bin Mabah datang berkunjung ke rumah tetangganya, pengen minta itu masakan yang sedang dimasak. Dia nyampe, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia kaget, ternyata tetangga yang jauh dari rumahnya ada diisi itu rumah yang sudah mau rubuh. Isinya adalah seorang janda dan 6 yatimnya di rumah. 1 orang janda dan 6 anak yatim. Ketika beliau minta, wah ibu, minta sedikit saja, istri saya lagi hamil, pengen banget makan masakan ibu. Tapi apa kata ibu tersebut? Wahai, masakan halal untuk kamu, tapi ini masakan haram untuk engkau, wahai Said. Melihat penuturan tersebut, Said langsung heran, kaget. Kok bisa begitu? Buat kalian halal, kenapa saya haram? Oke, kalau begitu ibu sekalian, nih saya beli deh, berapa harganya? Tidak, saya nggak jual. Ini makan khusus buat saya sekeluarga. Kamu nggak boleh, kamu haram. Maka Said makin penasaran, ditanya kenapa wahai ibu? Ketika ditanya oleh Said, wahai Syekh, sesungguhnya aku enggan untuk mengutarakannya. Berat rasanya mulut ini untuk mengutarakan cerita ini. Kami ini sekeluarga sudah hampir 3 hari nggak ketemu makan, wahai Said. Dan ketika aku berjalan di depan rumah, aku melihat ada seekor keledai mati, ada bangkai keledai. Maka aku ambil daging secukupnya, aku masak di rumah, aku masak aku makan bersama anak-anakku, wahai Said. Aku makan bangkai. Buat kami ini halal karena kami 3 hari tidak makan, wahai Said. Namun untuk engkau ini hukumnya haram, wahai Said. Mendengar penjelasan, penuturan dari seorang janda tua yang banyak dia dan 6 anak yatimnya, maka Said berlinang air matanya, bercucuran air matanya, penuh haru, penuh kesedihan, penuh dengan rasa bersalah. Ya Allah, saat ini hajiku di sini, ya Allah, saat ini Ka'bahku di sini, ya Allah, maka tabunganku yang aku kumpulkan selama 30 tahun aku berikan kepada janda miskin ini, ya Allah, tolong terima amalku, ya Allah. Banyak di antara kita pasang status rindu Ka'bah, rindu Rasulullah, pengen hadir melihat Ka'bah, tapi kita lupa dengan sekitar kita. Kita lupa dengan anak yatim di sekeliling kita. Kita sering berharap, aku rindu dengan Ka'bah Baitullah, aku rindu dengan makamnya Rasulullah, tapi kita melupakan orang terdekatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, momentum santunan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi penggugah semangat kita agar kita semakin peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu lagi untuk mendahulukan apa keinginan kita, namun kita lihat banyak yang butuh di sekitar kita. Kalau seandainya kita saling gotong royong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, niscaya musibah yang Allah turunkan ke negara kita, pandemi yang saat ini kita alami, akan dijalankan dengan mudah, semudah-mudahnya. Itu semua ketika kita bersatu dalam kebaikan dan menjauhkan dari segala kemungkaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.